warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Nomorwati, NIM 67. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter anak di sekolah. Nah, jadi di dalam dunia pendidikan karakter menjadi keharusan karena pendidik tidak hanya menjadikan peserta didik cerdas, pendidikan juga untuk membangun budi pekerti dan sopan santun dalam kehidupan. Namun kemunculan gagasan pendidikan karakter menginterupsi bangsa kita, khususnya yang sedang melanda bangsa Indonesia. Masalah-masalah yang terjadi seperti kekerasan, korupsi, manipulasi, praktek-praktek kebohongan dalam dunia pendidikan, mulai dari menyontek dalam ujian sampai plagiat, kurang keteladanan di kalangan pemimpin para bangsa dan sebagainya. Sebenarnya ini hanya menyangkut masalah karakter. Walaupun sudah terlambat dalam menerapkan pendidikan karakter di sekolah, but later yet never, masih banyak generasi kita para peserta didik yang duduk di bangku sekolah dan butuh pendidikan karakter agar di masa depan yang menjadi orang yang tidak hanya cerdas secara intelek tapi juga memiliki karakter yang berbudi baik. Nah, itu menjelaskan pendahuluan tentang pendidikan karakter. Jadi, apa sih itu pendidikan karakter? Jadi, pendidikan karakter itu untuk membentuk kepribadian seorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya tidak dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Nah, untuk merealisasikan tema tersebut lebih lanjut, Medgignas mengungkapkan pendidikan karakter akan diterapkan pada semua jenjang pendidikan mulai jenjang pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Namun porsinya akan lebih besar diberikan pada sekolah dasar, yaitu SD. Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, yakni SD. Porsinya mencapai 60% dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini agar mudah diajarkan dan melekat jiwa anak-anak itu hingga kelak dia dewasa. Lebih lanjutnya, Medgignas menyatakan pada saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Pendidikan Karakter Bangsa pada rapat pimpinan program pasca sarjana LPTK seluruh Indonesia di Universitas Negeri Medan, pendidikan karakter harus dimulai dari SD, karena jika karakter tidak terbentuk sejak dini maka akan susah untuk merubah karakter seorang. Nah, ada 4 prinsip dalam pendidikan karakter, yaitu pertama, manusia adalah makhluk yang dipengaruhi 2 aspek pada dirinya, memiliki sumber kebenaran, dan pada 2 dirinya ada dorongan atau kondisi yang mempengaruhi kesadaran. 2. Karena menganggap bahwa perilaku yang dibimbing oleh nilai-nilai utama sebagai bukti dari karakter, pendidik karakter tidak meyakini adanya pemisahan antara roh, jiwa, dan badan. 3. Pendidikan karakter mengutamakan munculnya kesadaran pribadi peserta didik untuk secara ikhlas mengutamakan karakter positif. Setiap manusia memiliki modal dasar potensi yang membedakan dirinya dengan orang lain. 4. Pendidikan karakter mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia ulul albab yang tidak hanya memiliki kesadaran diri tetapi juga kesadaran untuk terus mengembangkan diri, memperhatikan masalah lingkungan, dan memperbaiki kehidupan sesuai dengan pengetahuan dan karakter yang dimiliki. Ada lagi nih dari penjelasan pendidikan akhlak karakter, yaitu secara ritualis pendidikan karakter merupakan misi utama para nabi. Rasulullah Muhammad SAW punya misi utama diutus ke muka bumi liutami makrami al-akhlak, yakni untuk menyempurnakan akhlak, yaitu karakter. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan karakter merupakan kebutuhan utama bagi tumbuhnya cara beragama yang dapat menciptakan peradaban. Agama hadir sebagai jalan untuk menyempurnakan karakter dalam sejarah, dikenal ketika Al-Quran turun dibawa oleh Nabi Muhammad di tengah karakter bangsa Arab yang rusak. Al-Quran sebagai buku ajar yang menghadapi peserta didik yakni masyarakat Arab jahiliyah itu. Melalui Al-Quran secara perlahan dan bertahap serta pasti, karakter itu dibentuk ke dalam prinsip-prinsip ketundukan, kepasrahan, serta kedamaian. Ini makna dari dasar Islam. Lagi nih penjelasan dari pendidikan moral. Jadi secara umum digunakan untuk menyediakan isu-isu etika di ruang kelas dan sekolah, dan sifatnya ini lebih umum. Jadi isu-isu etika di sini cenderung pada penyampaian nilai-nilai yang benar dan nilai-nilai yang salah, tetapi aplikasinya dalam kehidupan tidak mendapatkan porsi yang memadai. Moral ini sangat normatif dan kurang bersinggung dengan ranah afektif dan psikomotorik. Jadi, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan karakter dikemukakan berbagai cara atau metode adalah bahwa pertama menggunakan metode pembinaan. Kemudian dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah, Doni A. Koesayama dalam
Ki Anes 2008 mengajukan 5 metode atau 5 cara pendidikan karakter, yaitu 1. Mengajarkan. Jadi mengajarkan karakter berarti memberikan pemahaman pada peserta didik tentang struktur nilai tertentu, keutamaan bila dilaksanakan masalahnya, manfaatnya, kegunaannya, kerugiannya, atau bahayanya bila tak dilaksanakan. 2. Keteladanan adalah alat utama dalam pendidikan. Hal ini dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam mendidik umatnya. Firman Allah menyatakan, lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh dan yang baik. 3. Menentukan prioritas. Jadi menentukan prioritas harus ditentukan agar proses evaluasi dan basal setidaknya pendidikan karakter dapat menjadi jelas. 4. Praksis prioritas. Jadi lembaga pendidikan harus mampu membuat sertifikasi sejauh mana prioritas yang telah ditentukan telah dapat direalisasikan dalam lingkup pendidikan melalui berbagai unsur yang ada dalam lembaga pendidikan ini. 5. Refleksi. Refleksi di sini berarti dipantulkan ke dalam diri apa yang telah dialami masih tetap terpisah dengan kesadaran diri sejauh ini belum dikaitkan dipantulkan dengan isi kesadaran seseorang. Nah sekarang kesimpulan, jadi pendidikan karakter merupakan misi utama para Nabi Muhammad Rasulullah. Sedari awal tugasnya memiliki suatu pernyataan yang unik bahwa dirinya diutus untuk menyempurnakan akhlak karakter. Manifesto Muhammad Rasulullah ini mengindikasikan bahwa pembentukan karakter merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia, lebih-lebih bagi peserta didik di sekolah mulai dari usia dini. Pada sisi lain, masing-masing manusia telah memiliki karakter tertentu namun perlu disempurnakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.